Siapa sih orang-orang yang Tuhan pilih menjadi penerima anugerah Pentakosta pertama kali? Kenapa kita mau cari tahu itu? Karena kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan penuhi rohnya di dalam orang-orang yang seperti itu, maka hari ini saya percaya, hari-hari ini saya percaya Tuhan pun akan penuhkan rohnya di dalam orang-orang yang serupa. Siapa nih yang Tuhan pilih untuk menjadi penerima pertama anugerah Pentakosta? Sekali lagi, jangan muncul dengan asumsi kita pikir udah tahu, murid-murid Yesus, ini rasul-rasul, ini orang-orang percaya. Tapi mungkin ada yang lain yang Tuhan penuhkan hari itu dengan Roh Kudus. Nah, kita akan belajar sama-sama. Tapi pertanyaan yang ketiga, sesudah kita cari tahu di mana sih Tuhan curahkan rohnya pertama kali, sesudah kita cari tahu siapa orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi penerima anugerah Pentakosta pertama kali, kita mencari tahu yang ketiga, how. Gimana caranya orang-orang ini bisa dipakai bergerak untuk menyatakan kuasa Pentakosta lewat hidup mereka? How? Gimana caranya? Itu 3 pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan ketiga, percaya saya, baru akan relevan dan saudara pengen tahu banget how sesudah saudara dengar 2 penjelasan yang pertama. Jadi sabar-sabar, nanti pada saat sampai ketiga, saudara akan ditanya, gimana caranya Pastor? Jadi 3 pertanyaannya udah siap, apa aja? Where, who, dan how. Udah siap ya? Kita mulai dari yang pertama. Where, di mana? Di mana sih tempat yang Tuhan pilih untuk dia curahkan rohnya pertama kali? Ceritanya dibuka dengan kata-kata begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Fakta bahwa tempatnya itu disebutkan. Saya percaya tempatnya ini penting. Kenapa? Karena kalau seperti yang kita asumsikan selama ini, tempatnya gak penting, Pastor. Ayat ini bisa saja ditulis dengan cara begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya sedang berkumpul. Kalimatnya udah cukup belum? Berarti di situ. Cukup. Cuma ngasih tahu aja di hari Pentakosta mereka lagi ngumpul kan cukup. Tapi fakta bahwa berkumpulnya di suatu tempat, saya percaya tempatnya itu sendiri penting untuk kita cari tahu di mana mereka berkumpul hari ini. Nah, permasalahannya di Kisah Para Rasul 2 sendiri nggak disebutkan spesifik tempatnya di mana. Tapi kalau saudara sedikit rajin, mau korek lebih banyak, saudara mundur 1 pasal sebelumnya di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita temukan 1 ayat lain itu. Yang Yesus bilang begini, sebelum kamu pergi dari semua bangsa murid, kamu harus tunggu untuk kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kemudian Alkitab bilang begini, mereka berkumpul semua, 120 murid-murid. Di mana? Di suatu tempat yang mereka sebut di Kisah Para Rasul pasal yang pertama, tempat tersebut disebut di loteng atas. Di loteng atas atau di lantai 2, mereka kumpul di situ. Nah, kita dapat satu referensi lain lagi tentang tempat itu. Ternyata suatu tempatnya itu adanya di tempat yang namanya di loteng atas. Nah, perhatikan ini. Di loteng atas Tuhan curahkan rohnya pertama kali 2000 tahun yang lalu. Yang menarik waktu kita tanya, di mana sih Tuhan pilih untuk mencurahkan rohnya pertama kali 2000 tahun yang lalu? Ini fakta yang saya mau kasih. 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan memilih satu tempat, dia mencurahkan rohnya pertama kalinya. Dengar ini, Tuhan sebenarnya bisa memilih untuk mencurahkan rohnya dimanapun dia mau. Kalau dia mau bisa atau enggak? Bisa. Kalau dia mencurahkan rohnya pertama kali di Jakarta bisa. Kalau dia mau bisa. Kalau dia mau pilih Singapura bisa. Bisa. Kalau dia mau pilih Amerika bisa. Bisa. Tapi menariknya, dari semua tempat yang dia bisa pilih untuk curahkan rohnya pertama kali, dia memilih untuk mencurahkan rohnya pertama kali di Yerusalem. Tapi dengar, di Yerusalem pun itu satu kota yang besar. Di Yerusalem Tuhan punya banyak opsi, Tuhan punya banyak pilihan. Kalau dia mau, dia curahkan rohnya di pinggir jalan bisa, bisa. Di rumah satu orang bisa, bisa. Di bait Allah bisa, bisa. Tuhan bisa memilih mencurahkan rohnya dimanapun dia mau. Tapi menariknya dari semua tempat yang dia bisa pilih untuk mencurahkan rohnya pertama kali, dia memilih untuk mencurahkan rohnya pertama kali di suatu tempat ini yang disebut di loteng atas. Nah, saya mau sebut sesuatu yang menarik tentang loteng atas. Kenapa? Karena banyak dari kita, kalau kita tanya, menurut saudara, ya ini saya mau kita berimajinasi. Menurut saudara, bayangin ini, kalau saudara jadi malaikatnya Tuhan waktu itu, dan Tuhan lagi mikir, wah aku mau curahkan rohku pertama kali ini. Ini penantian hari ke-50 udah hampir sampai, Bapak di surga bilang ini Kak, sini siap. Terus dia tanya, Kak, kira-kira dari dunia ini satu dunia yang besar atau dari Yerusalem lebih mengerucut,
Kira-kira di mana satu tempat yang menurut kamu paling ideal, paling cocok untuk aku curahkan rohku pertama kali di dunia? Nah, kalau saudara jadi malaikat yang ditanya begitu, kira-kira menurut saudara tempat yang paling logis harusnya Roh Kudus dicurahkan di situ di mana? Hah? Harusnya di mana? Di bait Allah ya? Logis nih, make sense. Malaikat bilang, ya ampun Tuhan, masa begitu aja bingung? Gak usah galau, gak usah pusing, gak usah bingung. Kenapa? Udah gak ada tempat lain. Satu-satunya tempat yang paling masuk akal, yang paling logis, yang paling memenuhi kriteria Roh dicurahkan pertama kali, udah gak ada tempat lain. Harusnya di bait Allah. Tapi fakta membuktikan, fakta yang menarik ini membuktikan Roh Kudus dicurahkan pertama kali bukan di bait Allah, tapi di satu tempat lain ini yang namanya di loteng atas. Itu fakta. Bulan Februari yang lalu, saya dan tim inti sebagian besar itu sama-sama ke Israel. Dan kita sama-sama main ke tempat ini, loteng atas. Tempat yang sama yang diyakini mereka lakukan perjamuan terakhir. Yesus lakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Itu tempat yang sama di loteng atas. Menariknya begini, tempat ini jaraknya nggak jauh dari bait Allah. Jaraknya cuma beberapa ratus meter dari bait Allah, tapi bukan di bait Allah. Pertanyaan saya, apa yang terjadi? Apakah Tuhan dari sorga, dia udah nikah? Iya benar juga Kak, ini bait Allah. Tapi waktu dia melepaskan rohnya, kelipan. Ya, geser sedikit, beberapa ratus meter melenceng. Apakah itu terjadi? Saya percaya Tuhan kita nggak mungkin meleset. Saya percaya Tuhan kita nggak mungkin kebetulan. Saya percaya kalau dia memilih tempat lain ini sebagai tempat dia curahkan rohnya pertama kali, dia lakukan dengan sadar dan dia lakukan dengan sengaja. Pertanyaan besarnya, kenapa? Kenapa dia memilih mencurahkan rohnya pertama kali di tempat itu? Apa spesialnya tempat itu? Dan bikin kita mulai bertanya-tanya, apa spesialnya tempat itu? Kalau saya kasih tunjuk apa spesialnya tempat itu. Tempat yang dikenal dengan istilah loteng atas. Hari ini tempatnya masih ada. Sampai hari ini juga bukan bait Allah. Bait Allah itu jaraknya berapa ratus meter. Tempat ini kalau saudara rewind 2000 tahun yang lalu, kita mau cari tahu tempat itu adanya di mana. Kita mundur 2000 tahun yang lalu. Tempat yang namanya loteng atas, itu lokasinya secara geografis itu ada di satu wilayah. Di satu wilayah yang zaman itu dikenal dengan istilah agora. Apa itu agora artinya pastor? Jadi wilayah itu disebut sama mereka agora. Apa artinya agora? Dengar, agora artinya the marketplace. Agora artinya marketplace. Menariknya begini, waktu Tuhan memilih untuk mencurahkan rohnya pertama kali 2000 tahun lalu, dia memilih untuk mencurahkan rohnya bukan di dalam bait Allah, bukan di dalam tempat ibadah, tapi justru di tengah-tengah marketplace. Saya tanya sama saudara, kebetulan? Saya percaya enggak. Tuhan lakukan dengan sadar, dengan sengaja, karena Tuhan punya pesan buat kita. Apa itu? Bahwa dari awal Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk bantu kita menyelenggarakan ibadah setiap minggu, setiap Sabtu, agar kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dilawat Tuhan. Tapi saya percaya dari awal Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan bukan untuk dikurung 4 tembok yang namanya gereja lokal, tapi Roh Kudus dicurahkan untuk bergerak secara bebas dan dinamis. Di mana? Di luar sana, di marketplace. Dari awal Roh Kudus dicurahkan. Memang ini desain awalnya Tuhan, rencana Tuhan dari mula. Roh Kudus dicurahkan bukan untuk dikurung sama 4 tembok yang namanya gereja lokal. Kita cuma kenal Roh Kudus di dalam, tapi Roh Kudus dari awal dicurahkannya di luar. Kenapa? Karena Tuhan mau bergerak secara bebas, secara dinamis. Di mana? Di luar. Itu pertanyaan yang pertama yang kita mulai dealing dengan itu pagi hari. Di mana sih Roh Kudus dicurahkan pertama kali ini? Dan pertanyaan kita di mana? Itu berurusan dengan bagian ini dalam kita. Apa itu? Hari ini. Kalau kita sedang banyak bicara tentang kita lagi hidup di hari-hari Tuhan mencurahkan rohnya dengan luar biasa. Saudara percaya itu? Saya nggak mau pakai sebutan terminologi apa, tapi yang saya percaya cuma begini. Alkitab saya bilang begini, di hari-hari yang terakhir Tuhan katakan, I will pour out my spirit to all flesh. Aku akan mencurahkan rohku kepada semua orang. Berapa banyak yang percaya kita lagi hidup di hari-hari yang terakhir? Dan menurut Alkitab kita, di hari-hari yang terakhir Tuhan akan curahkan rohnya kepada semua orang. Nah, hari-hari ini, waktu kita nantikan, kita tungguin, kita minta Tuhan, biar lawatan datang melanda kota ini, melanda bangsa ini. Kita mau Roh Kudus dicurahkan sekali di tengah-tengah kita. Dengar ini,
Saya tanya sama saudara, hari-hari ini waktu kita menantikan lawatan yang besar, revival yang besar, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Saya mau tanya sama saudara, hari ini waktu kita menantikan Roh Kudus datang dan melawat kita, di mana menurut saudara tempat yang paling logis harusnya Roh Kudus dicurahkan? Di mana? Harusnya di dalam gereja Kristen. Nah, makanya selama ini kita kumpul di gereja-gereja kita dan sekedar nantikan Tuhan, lawat kami, Tuhan, kemuliaan hadir di sini, Tuhan, curahkan Tuhan, manifestasikan kehadiran-Mu, Tuhan, jamah kami, Tuhan, penuhi kami. Selama ini kita nantikan Tuhan hadir, Tuhan bergerak, Tuhan menyatakan diri, tapi ini ekspektasi kita hanya Tuhan untuk melawat di dalam. Bagaimana kalau yang sama terjadi lagi? Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan memilih untuk mencurahkan Roh-Nya bukan di dalam tapi di luar. Bagaimana kalau hari-hari ini Tuhan juga mencurahkan Roh-Nya? Banyak orang bilang gini sama saya, mana pastor? Katanya revival. Mana pastor? Katanya mencurahkan Roh Kudus. Mana pastor? Katanya lawatan yang besar. Kok gereja saya nggak ngalamin apa-apa? Saya bilang gini, mungkin kamu lagi tungguin Tuhan mau hadir, tapi kamu nunggunya di tempat yang salah. Kenapa? Gimana kalau Tuhan mau bergerak di luar, kamu nungguin dia di dalam? Mungkin ini problem banyak dari kita. Kita berpikir revival terjadinya di dalam. Kita pengen lihat orang datang ke sini. Saya mau kasih tahu, yang kita perlu nantikan untuk lihat bukan orang datang ke sini, tapi orang di dalam sini diutus keluar. Kenapa? Karena Tuhan mau bergeraknya di luar, bukan cuma di dalam, tapi di luar. Tuhan mau bergeraknya di marketplace, Tuhan mau bergeraknya di kota kita, Tuhan mau bergeraknya di bangsa kita. Tuhan mau bergeraknya di luar. Jangan tunggu di tempat yang salah. Kalau saya janjian sama Pak Sunardi, Pak, besok kita ketemu lagi yuk. Siapa sih? Jam berapa Pak? Jam 12. Oke. Jam 12, saya nungguin dia di rumah saya. Jam 12, dia nungguin saya di rumah dia. Ketemu nggak? Itu namanya tunggu-tungguan. Jam 12 teleponan. Pak, katanya jam 12. Iya saya tahu, waktunya udah benar. Tapi tempatnya salah. Waktunya udah benar, tapi tempatnya salah. Tuhan katakan di hari-hari yang terakhir aku akan curahkan Rohku kepada semua orang. Kapan? Di hari-hari yang terakhir. Kita percaya kita lagi hidup di hari-hari yang terakhir. Timingnya kita, timetable-nya kita sama timetable-nya Tuhan udah sinkron. Kita lagi percaya ini hari-hari di mana Tuhan curahkan Roh-Nya. Waktunya benar, tapi problemnya mungkin tempatnya salah. Kita nungguin Tuhan bergeraknya di dalam, Tuhan nungguin kita bergeraknya di luar. Bilang sama kiri kanan, jangan tunggu-tungguan. Jangan tunggu-tungguan. Maksudnya apa? Ayo, kita mau sinkronkan diri kita. Kalau kita mau bergerak bersama dengan Tuhan hari-hari ini, di mana Tuhan bergerak, di situ kita berada. Bukan Tuhan yang kita paksa untuk ikutin agenda kita, cocokin tempatnya kita. Kita yang cocokin tempatnya Tuhan dan cocokin agendanya Tuhan. Maka kalau Tuhan mau bergeraknya di luar, kita mau bergerak di luar bersama dengan Tuhan. Bayangkan ini, 2000 tahun yang lalu, ketika Roh Kudus dicurahkan pertama kalinya, Tuhan dengan sengaja mencurahkan Roh-Nya pertama kali di marketplace, di agora, di tengah-tengah dunia sekuler. Itu bahasa sekarang, di tengah-tengah dunia sekuler. Maka hari ini kalau saya percaya Tuhan juga sedang mencurahkan Roh-Nya dengan luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang mencurahkan Roh-Nya dengan luar biasa di luar, di marketplace, di dunia sekuler. Bahkan mindset ini harus berubah di kita. Saudara ingat ya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, salah satu hal yang pertama yang terjadi, Alkitab berkatakan tirai baik Allah terbelah. Artinya apa? Sekarang Tuhan gak lagi dikurung di satu ritual, di satu tempat yang khusus. Orang berjumpa sama Tuhan cuma di situ. Itu terbelah untuk Tuhan bisa bergerak secara dinamis dan leluasa keluar. Problemnya kita tampilin lagi itu yang terbelah, kita jahitin lagi dan bilang enggak, Tuhan di dalam aja Tuhan. Kalau mau lawatan di dalam aja, kalau mau bergerak di dalam aja. Padahal Tuhan mau bergeraknya di luar. Tuhan mau bergerak di luar lalu hidup setiap kita. Yang pertama, Tuhan mau curahkan Roh-Nya bukan cuma di dalam tapi di luar. Makanya Amanat Agung bilangnya karena itu pergilah, bukan datanglah. Bukan tentang gimana tarik orang dan kumpulin orang untuk datang, tapi tetap utus orang keluar. Kenapa? Karena Tuhan mau bergeraknya di luar. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat ke-8. Ini janji Tuhan tentang Roh Kudus yang dicurahkan dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem,
Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bisa lihat pergerakannya dari dalam keluar. Tuhan mau bergerak di luar. Bilang sama-sama, Tuhan mau bergerak di luar. Di mana di luar? Di luar, di Kingdom Embassy, di HMD nanti saudara ikut. Kita definisikan di luar itu dengan istilah 7 lingkup pengaruh. Tuhan mau curahkan rohnya di 7 lingkup pengaruh. Di mana itu, Pastor? Di dunia arts and entertainment, di dunia business and finance, di dunia church and religion, di dunia distribution and media, di dunia education and school, di dunia family and social, di dunia government and politics. Tuhan mau bergerak secara dinamis di luar. Itu pesan yang pertama yang saya mau kita tangkap waktu kita rayakan Pentakosta hari ini. Apa itu? Waktu Tuhan memilih untuk mencurahkan rohnya pertama kali, dia curahkan rohnya ternyata bukan di dalam, tapi di luar. Maka hari-hari ini pun kalau kita menantikan bercurah Roh Kudus, jangan cuma nantikan Tuhan di dalam, tapi nantikan Tuhan bergerak di luar. Di kantor-kantormu, di sekolah-sekolahmu, di tempat mana kamu kerja, di marketplace, di luar. Tuhan mau melawatmu di luar. Tuhan mau bergerak di luar. Itu yang pertama. Tuhan mau bergerak di luar. Pertanyaan kedua yang kita mau tanya. Sesudah kita tahu where, di luar, di marketplace, agora. Pertanyaan kedua, kita mau tanya, siapa orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk menjadi penerima anugerah Pentakosta pertama kali? Karena beberapa kita waktu lain pesannya di luar, itu benar juga. Tuhan mau melawat kantor saya. Ya udah deh, kalau gitu saya mau bikin persekutuan di kantor, nanti saya undang pastor untuk khotbah di kantor saya. Entar dulu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan begitu. Kenapa? Karena kita belum ngerti siapa nih orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk bergerak di dalam anugerah Pentakosta pertama kali. Nah, berhubungan dengan pertanyaan siapa, banyak dari kita tuh udah punya asumsi kita sendiri. Kita latah si jawaban kita. Udah jelas, Pastor, siapa yang menerima Pentakosta pertama kali? Kan udah dibilang 120 murid itu kumpul di loteng atas. Mereka itu penuh dengan Roh Kudus. Ini jawaban saya. Iya dan tidak. Kok begitu, Pastor? Karena menurut saya percaya penerima anugerah Pentakosta yang sesungguhnya justru bukan mereka. Ya benar, mereka yang penuh Roh Kudus, bahasa roh, dan benar. Tapi izinkan saya untuk jelaskan, kasih argumennya, dan saudara nilai, benar gak argumen ini? Saya percaya penerima anugerah Pentakosta yang pertama justru bukan mereka. Siapa dong kalau bukan mereka, Pastor? Coba lihat ini ya. Kita tahu ceritanya cuma dari ayat 1 sampai 4. 120 orang murid kumpul, mereka penuh Roh Kudus, bahasa roh. Tapi kemudian sesudah ayat 4, ayat 5 bilang begini. Ayat 5 bilang ini, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Coba lihat ke depan. Ini saya kasih gambarannya. Benar, 120 itu murid-murid Yesus kumpul di loteng atas. Mereka nunggu 10 hari, di hari yang ke-10 tanpa diduga-duga. Alkitab katakan tiba-tiba turunlah suatu bunyi seperti tiupan keras. Boom! Mereka dilanda, dilawat sama Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Mereka penuh Roh Kudus. Itu terjadi kehebohan, terjadi lawatan, manifestasi yang heboh, yang spektakuler. Tahu dari mana, Pastor? Karena kita bilang ini sesudahnya. Waktu itu kejadian begitu. Kita bilang pada waktu itu di sekitar mereka. Ini nggak lantai 5 gini. Ini lantai 5 di ketinggian. Mereka cuma lantai 2. Jadi kalau dari lantai 2 dari jalan itu masih dekat. Di waktu yang sama kita bilang di sekitar mereka ada banyak orang-orang Yahudi yang saleh yang berasal dari berbagai bangsa. Jadi kita mau klarifikasi siapa mereka. Yang pasti dibilang orang-orang Yahudi tapi berasal dari berbagai bangsa. Itu lagi ada banyak di antara mereka di sekitar itu. Nah kita bilang ini, waktu suara itu turun. Tahu dari mana itu heboh, Pastor? Saking hebohnya, yang banyak ini mendekat. Ada apa di atas? Kok siang-siang ada klub ini? Siang-siang ada diskotik atau apa di atas? Gitu. Saking hebohnya, itu sampai menarik perhatian banyak orang-orang ini mendekat sama mereka. Nah, sekedar untuk kasih kita perspektif. Seberapa banyak mereka? Karena kalau ngomong banyak orang yang mendekat, banyak itu relatif. Ada yang ngerasa 10 orang itu udah banyak. Ada yang ngerasa 50 orang udah banyak. Berapa banyak mereka? Kalau kita fast forward sedikit ceritanya, kita tahu di hari yang sama, di momen yang sama, Petrus berdiri, dia berkhotbah. Kita sebutnya itu khotbah Petrus pertama kali.
Dan hari itu juga, berapa orang yang kasih diri mereka dibaptis? 3.000 orang beri diri mereka dibaptis. Artinya, yang ada di sekitar mereka saat itu lebih dari 3.000 orang. Kok bisa lebih, Pastor? Iya, karena yang memberi diri dibaptis saja 3.000. Mungkin ada satu yang bilang, kita dulu deh, saya pikir-pikir dulu, terserah. Saya nanti minggu depan aja lah, terserah. Tapi yang pasti, dia mau dibaptis saja hari itu ada 3.000. Bisa lihat gambarannya, ini perspektif. Ternyata yang berkerumun di sekitar mereka, ini bukan 10 orang, bukan 50 orang. Yang terima Yesus saja hari itu ada 3.000 orang. Tiba-tiba gambarannya berubah total ya. 120 kumpul, ya kurang lebih kayak begini. Tapi dikerumunin ada 3.000-an lebih orang berkerumun di sini. Orang-orang ini mendekat, kenapa? Karena kegaduhan itu. Ketika turun suara itu, mereka tertarik sama suara itu. Di atas ada apa sih? Kok siang-siang bunga begini? Kok di atas heboh banget? Ini pada mabuk atau gimana? Mereka kumpul semua mendekat. Dengar ini baik. Saya percaya, mereka ini yang menjadi penerima anugerah Pentakosta yang sesungguhnya. Saudara tanya sama saya, kenapa Pastor? Argumennya apa? Saya kasih lihat ya, kenapa saya percaya itu yang sebenarnya terjadi. Saudara bayangin begini, 120 murid di loteng atas, kita tahu kejadiannya. Mereka penuh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru, seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Dan tiba-tiba mereka mulai ngomong begini, ini bahasa roh yang mereka terima waktu itu. Bahasa mereka itu bukan bahasa roh yang kita pakai hari ini, bahasa roh yang orang nggak ngerti. Kita hari ini bahasa Quran, orang nggak ngerti. Tapi bahasa roh yang mereka terima waktu itu bahasa roh, itu sifatnya bahasa lain. Contoh. Kalau saya orang Jakarta Tulen, cuma bisa bahasa Indonesia. Tiba-tiba penuh Roh Kudus, boom, saya mulai ngomong bahasa Batak. Itu bahasa roh. Pastor pernah belajar bahasa Batak, nggak pernah. Kok bisa ngomong? Nah itu bahasa roh. Saya terima Roh Kudus, saya mulai ngomong bahasa Batak. Atau saya mulai ngomong bahasa Manado dengan fasih. Wah, keluar bahasa Manado. Ini bahasa Roh Kudus. Itu yang terjadi saat itu. Bahkan tadi saya minta saudara hitung, ada berapa bahasa yang disebutkan di situ? Ada 15 bahasa yang berbeda, 15 kewarganegaraan yang berbeda kumpul di sekitar situ. Dan orang banyak yang berkumpul, lihat ini. Mereka datang mendekat bingung. Tak dulu, kita pikir lagi party mereka. Pas mendekat, tak dulu. Kok dia ngomong? Ingat ya, itu orang Yahudi dari berbagai bangsa. Kok dia ngomong pakai bahasa Roma? Kok dia ngomong pakai bahasa Mesir? Kok dia ngomong pakai bahasa Arab? Tadi disebutkan ada 15 keluarga negara berbeda kumpul di situ. Kok bisa ngomong bahasa asal kita? Bahkan ada komentar, mereka ini kan cuma orang Galilea. Apa arti komentar itu? Mereka ini kan cuma orang kampung. Galilea itu kampung nelayan. Jadi dianggapnya gini, kita ini orang-orang pendarat internasional. Mereka ini orang kampung, kok bisa ngomong bahasa internasional? Kalau saudara tiba-tiba kata orang ngakunya, saya baru turun gunung dari hutan. Tiba-tiba bahasa Inggrisnya fasih, saudara kaget. Hah? Katanya orang gunung. Kenapa bahasa Inggris itu banget? Nah gitu loh, kurang lebih. Jadi waktu mereka berbahasa, orang-orang ini yang tangkap pesannya, pakai bahasa mereka. Nah sekarang gambarannya saya mau satukan ya. Lihat ini. Ini murid-murid Yesus, tadi orang Galilea, ini orang kampung. Penuh Roh Kudus mulai ngomong pakai bahasa-bahasa lain. Ada yang ngomong bahasa Arab, ada yang ngomong bahasa Roma, ada yang ngomong macam-macam, ada 15 bahasa beda-beda. Saya mau tanyanya begini, kalau saya orang Jakarta, bisa bahasa Indonesia, penuh Roh Kudus, tiba-tiba ngomong bahasa Batak. Saya tanyanya begini, saya sendiri ngerti gak yang saya ucapkan? Hah? Enggak. Yang ngerti siapa? Orang Batak yang ada di sini. Nangkap ya? Tiba-tiba saya ngomong bahasa Manado. Wah, bahasa Manado fasih banget. Pastor ngomong apa? Ngerti gak? Ngerti. Yang ngerti siapa? Ya, istri saya. Orang Manado yang ada di situ. Kok ngomong bahasa Manado jauh banget nih? Nangkap ya? Nah sekarang saya mau kasih gambaran. Kenapa Pastor percaya mereka ini penerima anugerah Pentakosta yang sesungguhnya? Saya bilang begini, 120 murid di loteng atas itu cuma kayak tukang pos, cuma kayak penyampaian pesan. Tukang pos tuh begini, Pak, tinggal kurir. Pak, saya ada surat buat Bapak. Pak Sunardi, dia tanya sama saya, tukang posnya, isinya apa Mas? Wah, saya nggak tahu Mas. Pak, ini surat bukan buat saya, suratnya buat Bapak. Saya cuma diminta menyampaikan. Saya tanya pesannya buat siapa? Buat yang bawa pesan atau buat yang penerima pesan? Saudara disanakan dengan gambaran. 120 murid benar dipenuhi Roh Kudus, saya nggak sangkal itu. Mereka bahasa, benar mereka bahasa. Tapi lihat ini, saya percaya begini, yang Tuhan incar sebenarnya
waktu anugerah Pantekosta pencurahan Roh Kudus dicurahkan pertama kali, sebenarnya bukan mereka. Siapa? Justru 3.000 lebih orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kenapa? Karena mereka yang ada di situ dengar pesan Tuhan buat mereka. Responnya apa? Ada 2 responnya. Yang pertama, mereka beri diri mereka dibaptis. Yang kedua, ini banyak orang gak lihat. Mereka kembali ke tempat-tempat asal mereka, bawa kegerakan Roh Kudus ke tempat dari mana mereka berasal. Tuhan cetak misionaris instan di situ. Saudara udah dapat gambarannya? Ini untuk menjelaskan dulu siapa yang menjadi penerima anugerah Pentakosta pertama kali. Kalau saudara kita mau bersikeras bilang, tapi 120 murid yang bahasa pertemuan, benar. Saya nggak sangkal ini. Saya setuju. Tapi kalau saudara lihat gambaran lengkapnya, benar juga ya. Ternyata bukan melibatkan 120 murid doang yang bahasa, tapi ternyata ada 3.000 orang lain di situ yang ada di sekitar mereka, yang justru mereka yang nangkep pesannya. 120 murid bahasa roh, mereka sendiri nggak tahu ngomong apa, yang tahu siapa orang yang datang itu, dan justru mereka yang respon, kasih hidup mereka dibaptis. Nah sekarang pertanyaan besarnya, siapa 3.000 orang itu pesta? Karena implikasi dari pesan ini itu punya dampak yang lebih serius sama kita. Waktu kesimpulan kita cuma gini, 120 murid, ini rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus. Sampai hari ini, waktu kita ngomong tentang lawatan Tuhan, kegerakan Tuhan, yang kita lihat, yang kita harapkan cuma begini. Tuhan bekerja lewat pastor kami, lewat gembala kami, lewat pelayan-pelayan Tuhan, lewat pendeta-pendeta, lewat gembala-gembala, lewat penginjil-penginjil. Kita cuma lihatnya, cuma orang-orang tertentu ini yang penuh Roh Kudus yang dipakai sama Tuhan bergerak. Tapi waktu kita ngerti, ternyata Roh Kudus dicurahkan pertama kali bukan untuk tangkap mereka, tapi untuk tangkap 3.000 orang lainnya ini. Kita nggak bisa lulus waktu kita ngerti siapa mereka. Siapa mereka? Itu pertanyaannya. Siapa 3.000 orang ini yang Tuhan pilih? Yang saya percaya Tuhan pilih untuk menjadi penerima anugerah Pentakosta pertama kali. Siapa 3.000 orang ini? Saya kasih tahu, mereka ini orang-orang marketplace, orang-orang sekuler, orang-orang biasa. Tahu dari mana, Pastor? Ingat ya, mereka kumpulnya itu di mana? Di Agora. Jadi kalau sekarang itu di SCBD, lagi nongkrong di Starbucks, tiba-tiba penuh Roh Kudus turun. Nah kira-kira di sekitar Starbucks itu bukan pendeta isinya. Di sekitar Starbucks itu orang-orang marketplace, my manager, karyawan perusahaan, CEO, bos, itu semua dari sekitar situ, kurang lebih gitu gambarannya. Jadi mereka ada di mana? Di marketplace. Orang-orang yang kumpul di situ, orang-orang sekuler, orang-orang marketplace. Pertanyaannya begini, kenapa mereka ada di situ? Saya harus ngomong sedikit teknis, tapi penjelasannya dibutuhkan. Kenapa mereka ada di sini? Ingat ya, ini siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang saleh berasal dari berbagai bangsa. Satu statement itu bikin kita mikir. Jadi yang benar yang mana, Pastor? Orang Yahudi atau orang asing? Kok orang Yahudi tapi berasal dari berbagai bangsa? Maksudnya apa? Saudara ngerti? Orang Yahudi itu bangsa pedagang. Darahnya mereka itu dagang. Mereka lihat peluang. Mereka orang Yahudi tulen, tapi lihat peluang. Waduh, boleh nih. Di Mesir nih kira-kira kita bisa ekspor impor kurma. Jadi pindah ya ke Mesir. Wah, kira-kira ini oke nih. Di Roma nih kayaknya bisa apa nih? Kita bisa produksi wine nih. Mereka pindah ke sana. Jadi ada mirip kayak orang Chinese. Saudara pergi kemanapun seluruh dunia. Saya pernah sekolah di Australia sampai pelosok desa yang paling kecil. Itu namanya restoran Chinese pasti ada. Itu sampai pelosok-pelosok ujung-ujung bumi ada semua. Kurang lebih gitu darahnya. Kita bangsa pedagang, cuma lihat peluang, mereka pindah. Ini mereka, orang-orang Yahudi, tapi karena hubungan dagang, mereka pindah. Mereka relokasi ke tempat-tempat lain. Nah sekarang saya kasih gambarannya. Kalau saya orang Jakarta, lihat peluang di Manado, saya pindah ke Manado. Yang logis yang pertama saya lakukan di Manado apa? Belajar bahasa Manado. Masuk akal? Gimana saya bisa dagang kalau saya nggak bisa ngomong? Maka mereka pindah ke negara-negara lain ini. Mereka menguasai bahasa-bahasa setempat. Mereka pindah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa mereka saat itu sama-sama lagi kumpul semua di Yerusalem? Mereka lagi ngapain? Orang Yahudi dan perintah dari Tuhan. 3 kali dalam setahun kau harus datang menghadap. Kapan? Paskah, Pentakosta, Ulang Tahun. Nah ada mirip kayak saudara sepupu kita. Mereka mudik setahun sekali, bangsa Yahudi lebih parah. Setahun 3 kali. Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Dan karena ini bertepatan sama hari Pentakosta, mereka tuh lagi kumpul semua di Yerusalem. Ini sekedar informasi tambahan aja kalau saudara penasaran dan tertarik sama sejarah. Ini terjadi di 2000 tahun yang lalu.
Mereka pergi ke Yerusalem dari Roma, itu nggak bisa naik pesawat, belum ada. Jadi beberapa mereka dari tempat-tempat jauh ini harus bepergian ke Roma, itu makan waktu ada yang seminggu, ada yang sampai 2 minggu di perjalanannya ini. Mampir kayak gitu. Nah sekarang ini kan Pantekosta. Pantekosta itu 50 hari sesudah Paskah. Saya tanya kepada anda, kalau mereka mudik di buat Paskah, wah kita datang ke sini untuk Paskah. Terus kemudian pulang itu butuh waktu 2 minggu. 50 hari kemudian harus balik lagi Pantekosta. Logis gak pulang? Gak logis. Jadi orang Yahudi zaman itu, saudara gak percaya belajar sejarah. Orang Yahudi zaman itu kebanyakan mereka gini, mereka pulang untuk Paskah, mudiknya panjang. 50 hari sampai Pantekosta selesai baru balik lagi. Gara-gara asal mereka. Itu yang mereka lakukan. Mereka berbeda. Itu memang kebiasaan mereka, itu custom mereka. Nah sekarang lihat ini, namanya orang Yahudi, darahnya pedagang. Dan ini pengusaha semua orang-orang marketplace. Pulang untuk beribadah. Tapi namanya pedagang, sambil menyelam, ibadah mereka. Balik untuk Paskah. Tapi kan mereka udah lakukan ritual mereka, apa yang mereka harus mereka lakukan. Kira-kira habis ibadah ngapain? Pulang. Ngomong bisnis. Balik, kumpulnya di mana? Di mana nih orang-orang bisnis lain berkumpul? Di Agora, marketplace. Makanya mereka semua kumpul di situ. Wah, ketemu teman lama. Gue dengar lu udah di Roma ya sekarang. Iya, gue di Arab. Wah, kira-kira kita bisa jualan apa? Nah, mereka semua saling kumpul di situ di Agora. Mereka lagi kumpul semua di situ. Mereka hadir di sini buat Paskah dan Pantekosta. Tapi mereka saling kumpul sama orang-orang bisnis itu. Sudah bisa dapat gambaran ini. Nah, jadi balik ke pertanyaannya. Setelah kita tahu Tuhan curahkan rohnya pertama kali bukan di bait Allah tapi di luar, justru di marketplace. Hari-hari ini kalau kita nantikan Tuhan bergerak, saya bilang begini, nantikan Tuhan bergerak bukan cuma di dalam gereja, tapi justru di luar gereja. Karena Tuhan mau melawat kota kita, melawat bangsa kita. Tapi yang kedua, kita ngerti hari ini. Ternyata yang Tuhan penuhi dengan Roh Kudus bukan cuma 120 murid yang berbahasa roh, tapi lebih dari itu. Yang Tuhan tangkap hari itu siapa? Justru orang-orang marketplace, orang-orang sekuler, orang-orang yang seharinya berkecimpung di dunia nyata. Ini yang Tuhan tangkap hari itu untuk bergerak membawa anugerah Pantekosta. Saya mau tanya di tempat ini, berapa banyak orang-orang marketplace ada di tempat ini? Boleh katakan? Saudara bilang saya bukan pendeta, bisa bagus. Saudara boleh katakan? Harusnya 95% saudara orang marketplace. Benar? Dan dengar ini pesannya. Waktu pencurahan, waktu Roh Kudus dicurahkan, yang Tuhan mau pakai untuk membawa kegerakan yang di luar itu saudara. Tuhan mau pakai saudara untuk jadi barisan depan dari kegerakan di luar sana. Saudara mungkin tanya sama alasannya, saudara mungkin tanya sama saya, kenapa alasannya Pastor? Apa alasannya Tuhan pilih orang-orang biasa? Kenapa orang-orang marketplace yang Tuhan pilih untuk bergerak keluar? Lihat ini brilliantnya Tuhan, ini dahsyatnya Tuhan. Ingat ya, 120 murid itu cuma orang-orang Galilea. Ini orang-orang daerah. Ini orang-orang kampung, ini orang-orang biasa. Mereka cuma hamba-hamba Tuhan. Mereka penuh Roh Kudus. Mereka penuh Roh Kudus begitu. Saudara tahu ya, di Kisah Para Rasul sampai Kisah Para Rasul 9, mereka nggak mau kemana-mana. Bercokol di Yerusalem terus. Sampai apa? Sampai dianiaya baru nyebar. Itu 120 murid ini nggak mau kemana-mana. Tapi 3.000 orang ini orang marketplace. Ingat ya, mereka balik cuma untuk 50 hari. Penuh Roh Kudus, ditangkap sama Tuhan. Sesudah Pantekosta mau ngapain? Mereka harus balik ke tempat-tempat asal mereka. Dengan mereka datang sebagai orang biasa, mereka pulang sebagai misionaris yang diutus Tuhan membawa kegerakan di luar sana. Saudara datang hari ini sebagai orang-orang biasa, tapi keluar dari tempat ini sesudah terima anugerah Pantekosta. Saudara diutus sama Tuhan menjadi misionaris yang berdampak dari manapun saudara berasal. Saudara keluar untuk membawa kegerakan Tuhan dari mana saudara berasal, bawa kegerakan Tuhan di luar sana. Itu cara brilliantnya Tuhan, cara dahsyatnya Tuhan. Tuhan tahu orang-orang ini sesudah dipenuhi Roh Kudus, mereka harus pulang ke negara-negara asal mereka, dan kegerakan Tuhan hadir di tempat-tempat mereka berasal. Mereka datang sebagai pengusaha, mereka pulang sebagai misionaris. Tapi ada satu pewahyuan lagi yang saya mau saudara tangkap. Tadi kita hitung, ada 15 warga negara ini berbeda-beda. Dan mereka punya bahasa mereka masing-masing. Benar ya? Mereka punya bahasa masing-masing. Saudara pun datang ke tempat ini, saudara ngaku saudara orang marketplace. Dengar, di marketplace saudara berasal dari dunia saudara masing-masing.
Ada saudara yang latar belakangnya orang entertainment, ada saudara yang orang politik, ada orang saudara orang media, ada saudara orang bisnis, ada saudara orang pendidikan. Saudara berasal dari latar belakang saudara masing-masing yang begini. Di latar belakang saudara masing-masing, saudara punya bahasa saudara masing-masing. Orang media ngomong bahasa media, orang pendidikan ngomong bahasa pendidikan, orang politik ngomong bahasa politik. Dengar, mereka datang hari itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Tapi pulang dari pengalaman Pentakosta, mereka semua membawa pesan yang sama. Mereka datang dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi keluar dari Pentakosta, mereka bawa pesan yang sama. Hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara bicara bahasa yang berbeda-beda, tapi keluar dari pengalaman ini, keluar dari tempat ini, saudara akan bawa pesan yang sama, yaitu pesan kerajaan. Saudara akan mengkomunikasikan pesan kerajaan melalui bahasa yang saudara kuasai. Orang politik akan berdampak kuat di politik karena saudara ngomong bahasa politik. Orang pendidikan akan berdampak kuat di pendidikan karena saudara ngomong bahasa pendidikan. Kenapa Tuhan pilih cara ini? Tuhan tangkap orang-orang biasa dan Tuhan utus mereka keluar. Alasannya sederhana dua. Saya ngomongnya gini. Saudara ini dari marketplace. Saya bilangnya gini. Sependeta-pendetanya saya nggak akan pernah main ke kantor di mana saudara kerja. Saya nggak akan pernah datang ke gang di mana saudara tinggal. Saya nggak akan pernah datang ke sekolah di mana saudara ngajar. Saya nggak akan pernah ada di dunia di mana saudara berada masing-masing. Tapi tebak apa? Saya nggak perlu datang ke situ. Kenapa? Karena Tuhan mengutus saudara di tempat ini. Tuhan taruh masing-masing saudara di tempat itu karena Tuhan mau utus saudara untuk berdampak di situ. Itu yang pertama. Kenapa Tuhan pilih cara ini? Karena orang-orang ini harus balik ke dunianya masing-masing untuk berdampak di situ. Saudara harus balik ke dunia saudara masing-masing dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan saudara harus berdampak di situ. Tapi yang kedua, kenapa Tuhan pilih cara ini? Sependeta-pendetanya saya. Orang politik ngomong sama saya bingung. Orang bisnis ngomong sama saya bingung. Orang entertainment ngomong sama saya bingung. Kenapa? Karena cuma orang entertainment ngobrol sama orang entertainment bisa mengkomunikasikan pesan yang tajam. Cuma orang politik yang ngomong sama orang politik bisa komunikasi pesan yang tajam. Saudara datang dengan bahasa yang saudara kuasai. Waktu keluar dari tempat ini saudara bawa pesan kerajaan, maka saudara akan komunikasikan pesan kerajaan dengan bahasa yang saudara kuasai. Kalau harapkan cuma pendetanya yang berdampak keluar, lupakan. Pendetanya, gembalanya harus melengkapi semua orang. Supaya apa? Saudara yang berdampak luar. Pakai bahasa yang saudara kuasai untuk komunikasikan pesan kerajaan di luar sana. Tuhan mau pakai hidup saudara. Dan Tuhan mau pakai bahasa yang saudara kuasai selama ini. Bahasa ini bukan bicara tentang dialek, bukan bicara tentang bahasa Inggris, Jepang, Jerman, bukan. Bahasa yang berasal dari dunia saudara. Kalau dengar orang politik ngomong, kita bingung, ini bahasa apa ini? Ini ngomongin apa sih nanti? Kalau sama-sama orang entertainment, musisi, ngobrol sama musisi, dia mulai ngobrol, kita bingung. Lu ngomong apa sih berdua kayak bahasa? Bukan. Itu memang bahasa yang mereka kuasain. Tapi pesan akan dikomunikasikan dengan efektif karena pakai pesan, pakai bahasa yang mereka kuasai. Siapa yang Tuhan pilih untuk menjadi penerima anugerah Pentakosta pertama kali? Orang-orang biasa. Saya mau tanya lagi, berapa banyak orang-orang biasa di tempat ini? Saudara memenuhi persyaratan untuk dipakai sama Tuhan bergerak keluar sana untuk berdampak, untuk menyebarkan anugerah Pentakosta, untuk hidup saudara membawa perubahan dimanapun Tuhan tempatkan hidup saudara. Ingat yang pertama, Tuhan mau bergeraknya di luar. Yang kedua, yang Tuhan mau pakai siapa? Orang-orang biasa. Poin yang ketiga, yang terakhir. Sesudah saudara tahu Tuhan mau bergerak di luar, dan sesudah saudara tahu Tuhan mau pakai orang-orang biasa, maka tekanan itu mulai muncul di pundak kita dan bilang, tapi Pastor, gimana caranya? Benar apa benar? Kita mulai bilang, tapi Pastor, saya kan cuma ibu rumah tangga, tapi Pastor, saya ini kan cuma karyawan, tapi Pastor, saya ini kan cuma manajer, tapi Pastor, saya ini kan cuma musisi, tapi Pastor, saya ini kan cuma chef, tapi Pastor, kita mulai punya semua argumen kita tentang siapa kita hari ini. Gimana caranya Pastor? Saya kan cuma pelajar, saya kan cuma mahasiswa, gimana caranya Pastor? Kita percaya Tuhan mau bergerak di luar. Kita juga percaya Tuhan pakai orang-orang biasa. Tapi gimana caranya? Mau tahu atau enggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Saya bilang tadi, sesudah saudara tahu yang pertama, yang kedua, yang ketiga saudara baru penasaran. How? Gimana caranya Pastor? Tuhan bisa pakai orang-orang biasa kayak kita. Beberapa kita mungkin punya alasan lebih panjang lagi. Pastor, saya nggak pernah sekolah teologi. Pastor, saya mana bisa khotbah Pastor? Suruh kesaksian aja udah grogi Pastor. Saya lebih parah lagi Pastor. Saya jadi asyik aja fals Pastor.
Jadi hasil bisa males. Ya pokoknya nggak bisa lah Pastor. Ayo. Kita nih mulai munculkan semua argumen kita mulai munculkan semua alasan kita tentang betapa salah pilihannya Tuhan. Nggak mungkin lah Tuhan. Tuhan mau bergerak silakan aja. Tapi pasti bukan lewat saya. Tuhan mau ke orang biasa, mungkin orang lain kali Tuhan, tapi bukan saya. Kita selalu nggak pernah lihat diri kita tuh yang Tuhan mau pakai untuk bawa kegerakan ini di luar. Padahal pesannya jelas. Ini orang-orang biasa yang ditangkap Tuhan, yang kemudian harus diutus pulang ke tempat mereka masing-masing dan berdampak karena mereka udah kuasain bahasa yang mereka kuasain. Saudara pun sama. Saudara udah jadi ahli di bidang saudara masing-masing. Yang bidangnya mancing itu ahli ngomong bahasa mancing. Yang bidangnya akunting itu pakai angka-angka dia orang ngerti. Kita bilang apa sih ngomongin apa berhubungan angka-angka yang keluar. Saudara udah jadi ahli di bidang saudara masing-masing. Tapi kemudian ketika poinnya sampai yang ketiga, saudara mulai lihat diri saudara betapa nggak cukupnya saudara, nggak cukup di perut. Saudara mulai mendiskualifikasi diri saudara dan bilang, how? Gimana caranya? Orang kayak gini bisa dipakai sama Tuhan berdampak dulu. Saya mau tunjukin caranya. Dan dengan ini di poin yang ketiga, saya mau tutup pesan ini waktu saudara ngerti gimana caranya. Saya mau tanya ke saudara, Pentekosta di dalam Alkitab itu diperingati sebagai hari apa sih? Hari pencurahan kudus. Bagus. Terutama untuk orang-orang Kristen perjanjian baru, orang-orang Pentekosta hari seperti ini, kita semua punya jawaban yang sama. Pentekosta dirayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Benar, tapi nggak lengkap. Itu buat orang Kristen perjanjian baru. Pentekosta dirayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tapi pertanyaan saya, buat orang Kristen perjanjian lama, sebelum Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Pentekosta diperingati sebagai hari apa? Beberapa bilang begini, memang sebelum itu Pentekosta dirayakan Pastor. Baca ya, Kisah Rasul pasal 2 bilang begini, ketika tiba hari Pentekosta, turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Jadi saya tanya, Roh Kudus turun dulu baru Pentekosta dirayakan, atau Pentekosta udah ada dulu baru Roh Kudus turun di hari itu? Nangkep ya bedanya ya? Ketika tiba hari Minggu, maka berkumpullah pekerja DKI untuk Car Free Day. Hari Minggunya udah ada. Mau kita CFD mau enggak, hari Minggunya udah ada. Justru hari itu hari yang dipilih untuk kita ngumpul. Sama. Mau Roh Kudus hari itu turun, nggak turun. Pentekosta udah dirayakan berabad-abad. Nah pertanyaannya, sebelum Roh Kudus dicurahkan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Pentekosta dirayakan sebagai apa sama orang Yahudi? Karena penting ya Pastor tahu tentang itu. Nah ini poinnya. Selama iblis berhasil menutupin bagian ini dari Pentekosta, gereja lagi dilucuti dari kekuatannya yang besar. Gereja lagi dilucuti dari pewahyuannya yang paling dahsyat. Kenapa? Karena gereja cuma lihat Pentekosta dari sebelah mata. Kita cuma lihat yang pencurahan Roh Kudusnya top. Kita nggak lihat sisi yang lain dari Pentekosta. Kita nggak bergerak di dalam kekuatan Pentekosta yang penuh. Kenapa? Karena sebelah mata kita ditutup. Kita nggak tahu Pentekosta tentang apa satunya lagi. Buat orang Yahudi, Pentekosta dirayakan sebagai apa? Saya kasih tahu ya. Buat orang Yahudi, Pentekosta dirayakan sebagai dua hal. Yang pertama, ini hari raya tuayan. Itu yang umum orang tahu. Pentecost is the feast of harvest. Pentekosta adalah hari raya tuayan, benar. Waktu kita bergerak di dalam anugerah Pentekosta, tuayan yang besar akan dibawa masuk. Tapi bukan itu aja. Kalau kita mau tahu sumbernya, pertama kali Pentekosta dirayakan itu kapan? Sama caranya dengan kita ngomong Paskah. Paskah itu apa? Yesus mati di atas kayu salib. Benar. Tapi Paskah pertama bukan itu. Paskah pertama itu terjadinya di Mesir. Ingat? Di ayat ke-10, Tuhan bilang semua anak sulung bakal mati. Tapi kamu torehkan darah di ambang pintu, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Itu tanda yang salib. Atas, bawah, kiri, kanan. Dan kita bilang ini, Tuhan bilang ini, setiap rumah yang aku lihat ada tanda darahnya, I will pass over their houses. Aku akan melewati rumah mereka. Paskah. Itu Paskah pertama, gambaran Yesus yang kita aplikasikan dalam hidup kita, membuat kita luput dari kematian kekal. Itu Paskah yang pertama. Paskah yang pertama terjadi di Mesir. Nah kalau Paskah yang pertama terjadi di Mesir, pertanyaan saya, Pentekosta yang pertama terjadinya di mana? Tahu gak saudara? Sesudah mereka keluar dari Mesir, itu kan Paskah. 50 hari kemudian, persis 50 hari kemudian, ada di mana mereka?
Iya, di mana padang gurun? Mereka ada di depan Gunung Sinai di hari yang ke-50. Saudara ingat di Gunung Sinai? Itu Tuhan turun atas gunung itu dalam bentuk apa? Halilintar, buru, gemuruh, petir, awan yang pekat, gempa. Itu gambaran Pentekost. Dan di Gunung Sinai ini signifikan yang utama. Diberikan apa mereka? Mereka diberikan hukumnya Tuhan di Gunung Sinai. Kita sebutnya dua buah batu, tapi mereka dikasih Torah, dikasih Taurat, dikasih hukumnya Tuhan. Dan sesudah mereka diberikan hukum sama Tuhan, Tuhan bilang begini, mulai hari ini turun-temurun, rayakan ini sebagai hari raya bagiku. Hari raya apa itu? Pentekosta. Jadi Pentekosta buat orang Yahudi, ini jawabannya. Mereka rayakan Pentekosta sebagai hari di mana Tuhan memberikan hukumnya. Hari di mana Tuhan memberikan hukumnya. Ingat ya, ini Pentekosta yang lengkap. Tuhan memberikan hukumnya, Tuhan memberikan rohnya. Dan dengar saya ngomong, selama iblis berhasil memisahkan keduanya, maka iblis telah berhasil melucuti salah satu kekuatan paling besar yang gereja harusnya punya. Kalau saudara lihat sampai hari ini, gereja di seluruh dunia cuma dibelah berdasarkan dua pembelahan ini. Apa? Kita nggak ada tuh roh, kita nggak ada tuh bahasa, lawatan, manifestasi segala macam. Udah kita nggak percaya itu. Kita yang penting pengajaran, firman, hukum, pengajaran, hadir. Tapi sisi yang lain, apa itu? Pengajaran membosankan, ngantuk, panjang, teori, doktrin, teologi, mati. Kita yang penting Roh Kudus, orang yang pilihnya Roh Kudus cuma maunya Roh Kudus tapi nggak mau pengajaran, nggak mau firman. Orang yang pilih firman nggak mau Roh Kudus. Kita pisahkan keduanya. Dengar saya ngomong, selama iblis berhasil memisahkan keduanya, iblis telah berhasil melucuti kekuatan paling besar yang gereja harusnya punya. Kenapa? Karena Pentekosta hari-hari ini, kalau kita mau lihat Tuhan bergerak di luar, dan kalau kita mau lihat Tuhan bergerak memakai orang-orang percaya, orang-orang biasa, gimana caranya? Dengan Pentekosta hari ini harus jadi hari di mana kita satukan lagi keduanya, di mana hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, hidup kita dipenuhi juga dengan Roh Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan pengajaran yang kuat, tapi hidup kita juga dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dengan keintiman sama Tuhan yang ekstrim. Penyatuan keduanya, dengan penyatuan keduanya akan melahirkan pewahyuan, akan melahirkan terobosan yang dunia belum pernah lihat. Ketika firman dan Roh Tuhan kembali menyatu di dalam orang percaya. Ketika Pentekosta kembali berdiri sebagai hari raya utuh, bahwa Tuhan memberikan hukumnya, tapi Tuhan juga memberikan rohnya, Tuhan memberikan hadiratnya. Jangan pilih satu dari yang lain. Dua-duanya harus menyatu dalam kita. Saudara tanya sama saya, ayatnya di mana, Pastor? Saya akan tutup dengan tunjukkan ini ayat yang terakhir semuanya kita lihat. 2 Korintus pasal ketiga ayat yang ke-6. Di mana, Pastor, ayat yang kedua itu orang bersatu? 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Alkitab bilang begini. Ialah, ia guru besar Tuhan, Tuhanlah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, saudara lihat, ayat ini nih ayat yang sering dipakai sama orang-orang Kristen Pentekosta karismatik untuk menekankan poinnya. Tuh lihat tuh, firman Tuhan aja bilang, hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Makanya gak usah lah pengajaran doktrin-doktrin teologi dalam-dalam. Kita yang penting Roh Kudus. Karena roh menghidupkan. Itu doang yang kita mau. Dan ayat ini yang dipakai sama mereka. Saya bilang salah cara bacanya. Soalnya sebelumnya bilang bacanya salah. Loh, kalau bacanya salah gimana bacanya, Pastor? Coba ya kita lihat ya. Alkitab bilang, ialah yang membuat kami juga. Bahasa Inggris bilang, He has made us. Dia telah menjadikan kita sebagai apa? He has made us. Dia telah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian yang baru. He has made us competent as ministers of a new covenant. Dia yang telah membuat kita ini menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru yang kompeten. Implikasinya dua. Pertama, Tuhan lagi bangkitkan pelayan-pelayan perjanjian baru. Tuhan lagi bangkitkan pelayan-pelayan perjanjian baru. Tapi yang kedua, pelayan perjanjian baru yang Tuhan bangkitkan harus kompeten. Soalnya sebenarnya harus kompeten. Bilang kamu harus kompeten. Kompetensi itu apa, Pastor? Kalau saya bilang begini sama saudara tahu, saya ini selain pendeta, saya juga dokter. Nanti habis ini, kalau ada yang sakit bisa berobat sama saya. Boleh juga.
Terus saudara tanya, Pastor dulu sekolah kedokteran di mana? Saya nggak pernah sekolah. Pastor punya izin praktek kedokteran? Nggak punya. Ada yang mau diobatin sama saya ada? Wah serem lah kalau gitu Pastor. Kenapa? Pastor ternyata nggak punya kompetensi. Nangkap ya? Kompetensi. Jadi saudara nggak bisa cuma ngaku-ngaku, saya pelayan perjanjian baru. Nggak bisa. Benar, Tuhan lagi bangkitkan pelayan perjanjian baru. Tapi Tuhan lagi bangkitkan pelayan perjanjian baru yang kompeten. Kompeten itu ada dasarnya. Dari mana kau bilang dokter? Lihat sertifikat saya. Oh iya benar. Lihat izin praktek saya. Oh iya benar. Orang nggak bisa nyangkal. Ya ini dokter. Asli tulen. Kenapa? Ada dasar kompetensinya. Kamu ngaku pelayan perjanjian baru. Dasar kompetensi kamu apa? Cuma ngaku-ngaku, nggak laku. Apa dasar kompetensi kita? Jadi pelayan Tuhan perjanjian baru. Balik 2 Korintus 6 bilang begini. Dia telah membuat kami juga jadi pelayan perjanjian baru yang kompeten. He has made us competent as ministers of a new covenant. Ini dasar kompetensinya. Not of the letter only, but of the spirit. Bukan cuma dari hukum yang tertulis saja, tapi juga oleh roh. Lihat. Ini dasar kompetensi kita. Hidup kita harus dipenuhi oleh hukum dan roh. Dia membuat kita menjadi sebuah perjanjian yang sanggup, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis saja. Artinya begini, hidup kita nggak bisa cuma penuh dengan hukum saja. Hukum-hukum yang tertulis berdiri sendiri. Alkitab bilang ini, sebab hukum yang tertulis itu mati, tapi roh menghidupkan. Coba lihat ke depan. Lihat. Ini dasar kompetensi kita. Kalau kita mau jadi pelayan perjanjian baru yang kompeten, ini dasarnya. Alkitab bilang hidup kita nggak bisa cuma penuh dengan hukum, tapi nggak ada rohnya. Kenapa? Hukum yang tertulis berdiri sendiri mati, tapi roh yang menghidupkan. Saya tanya, menghidupkan yang mana? Menghidupkan yang mati. Menghidupkan yang mati. Kalau orang bilang ini sama saya nggak perlu hukum yang tertulis. Firman Tuhan nggak perlu. Yang penting roh. Kenapa? Roh menghidupkan. Oke bagus. Roh menghidupkan apa? Hukum yang tertulis. Hukumnya mana? Nggak ada apa yang mau dihidupkan. Masuk akal ini. Jadi apa yang kita lagi menjelaskan dasar kompetensi itu. Kalau kamu mau jadi pelayan perjanjian baru yang kompeten, hari-hari ini kalau kamu bergerak secara efektif, dasarnya cuma 2 ini. Kamu harus penuhi hidupmu dengan firman Tuhan, tapi kamu juga harus penuhi hidupmu dengan roh Tuhan. Gak ada cara lain. Gak bisa pilih salah satu yang lainnya, gak mau. Gak bisa bilang saya cuma mau pengajaran dulu, gak mau. Perjanjian Tuhan lawatan. Gak bisa bilang saya mau lawatan aja karena itu lebih asik, saya gak mau pengajaran. Gak bisa. Dasar kompetensi kamu harus dua-duanya. Pelayan-pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga oleh roh. Sebab hukum yang tertulis berdiri sendiri mati, tapi roh menghidupkan. Udah ngerti cara bacanya? Jadi ayat ini gak suruh kita milih. Udah lo gak usah firman Tuhan, roh aja. Bukan. Ayat ini lagi bilang sama kita, kamu gak bisa cuma mau firman Tuhan, tapi kamu tolak roh. Sebaliknya kamu gak bisa cuma mau meroh, tapi firman Tuhan gak ada. Dua-duanya harus menyatu dalam kamu. Dengar saya ngomong, saya mau berbuat ini. Penyatuan keduanya, di generasi ini, penyatuan keduanya akan melahirkan pewahyuan paling hebat yang dunia belum pernah dengar. Saudara mungkin bilang, pewahyuan gunanya apa buat kita, Pastor? Saya pakai bahasa, saya pakai terminologi yang gak rohani. Penyatuan keduanya akan melahirkan ide-ide brilian yang akan mengubah dunia, akan melahirkan inovasi-inovasi yang dunia belum pernah dengar. Orang-orang dari Harvard, dari Yale, dari Universitas Block akan datang dan bilang, kamu bisa punya ide itu dari mana? Saya sekolah tinggi-tinggi mahal-mahal, gak pernah kepikir ide itu. Penyatuan keduanya akan melahirkan inovasi-inovasi yang akan mengubah dunia. Saya suka tanya gini sama orang, menurut kamu apa sih yang mengubah dunia? Menurut saudara apa yang mengubah dunia? Saya kasih tahu, yang mengubah dunia itu cuma satu, ide. 10 tahun yang lalu Gojek Online itu belum ada. Benda itu muncul, idenya muncul, dunia berubah. 30 tahun yang lalu internet belum ada. Benda itu muncul, dunia berubah. Apa yang mengubah dunia? Ide. Problemnya begini, kenapa kita selalu ketinggalan di belakang? Karena kita belum jadi generasi yang menyatukan keduanya. Tapi dengar ini baik, ketika generasi ini kembali berketetapan, saya akan penuhi hidup saya dengan firman Tuhan yang ekstrim. Tapi saya juga akan izinkan Tuhan memenuhi hidup saya dengan rohnya yang ekstrim. Ketika keduanya bersatu, bercampur, tiba-tiba Tuhan mulai kasih kamu mimpi, tiba-tiba Tuhan mulai kasih kamu penglihatan, tiba-tiba Tuhan mulai ngomong sama kamu, dan lahirkan lewat hidup kamu inovasi yang dunia bilang, lu dapat ini itu dari mana? Dari Tuhan pencipta kita, dari hidup saudara. Lahir ide-ide yang saudara akan pakai untuk mengubah kota ini, mengubah bangsa ini.
Saudara bisa lihat betapa dahsyatnya generasi ini. Jadi kuncinya yang terakhir, gimana caranya kita bisa jadi generasi Pentakosta yang berdampak? Gak ada cara lain. Hidup saudara harus dipenuhi sama firman, hidup saudara harus dipenuhi sama roh Tuhan. Nah, orang tanya sama saya, itu penuhin firman berapa persen, penuhin roh berapa persen? Saya dengar orang bilang begini, kamu jadi orang Kristen jangan terlalu fanatik, jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu radikal, jangan ekstrim. Kita harus balance. Suka kan dengar kata itu? Balance, harus seimbang. Kalau pengajaran jangan pemacaran dong, harus balance tahu. Harusnya hadirat Tuhan juga sekali-sekali. Kamu juga nih, kalau hadirat Tuhan jangan hadirat Tuhan terus. Harus balance tahu, sekali-sekali pengajaran. Dengar saya ngomong. Kalau gambaran keseimbangan adalah itu bukan balance. Itu namanya compromise. Itu namanya kompromi. Kompromi itu bilang 50-50. Itu bukan balance. 50-50. Itu bukan balance. Balance itu apa? Balance itu, waktu saya masuk dalam firman Tuhan, saya harus 100% firman Tuhan. Waktu saya masuk dalam hadirat Tuhan dengan roh intim sama Tuhan, saya harus 100% intim sama Tuhan. Itu balance namanya. Yesus itu bukan 50% manusia, 50% Tuhan. Yesus itu 100% manusia, dia 100% Tuhan. Balance adalah gini, waktu hidup kita, waktu kita masuk dalam pengajaran, jangan tanggung-tanggung. Gali firman Tuhan ekstrim, gali firman Tuhan, kuasai firman Tuhan ekstrim. Kamu akan tersesat di situ. Kalau kamu juga kejar hadirat Tuhan ekstrim, kalau kamu juga mau dirawat Tuhan, hidup Tuhan ekstrim, kamu gak akan tersesat. Waktu dua-duanya menyatu dalam kamu, justru ada terobosan di situ, justru ada inovasi lahir di situ, justru ada kewahyuan keluar dari hidup kamu. Itu yang namanya balance. Makanya di KI kita nggak mau 50-50. Kalau ujian penyembahan, udahlah jangan terlalu ekstrim dan gitu, udahlah cukup setengah jam. Pengajaran juga pesta jangan panjang-panjang lah. Di sini kita luasa. Orang dengar pengajaran 2 jam, kadang 2 jam lebih. Orang fine-fine aja, kenapa? Kita udah ngerti prinsip ini dari awal, bahwa keduanya memang harus menyatu. Waktu Tuhan mau melawat, biarkan Tuhan melawat sampai dalam. Tapi waktu Tuhan mau ngomong sama kita, ngajar sama kita, berikan kita pengertian, kewahyuan, Tuhan juga bisa ngajar sama kita. Kenapa? Karena memang keduanya harus bersatu dalam kita. Mulai hari ini saya berdoa, saudara ngerti, pertama Tuhan mau bergerak di luar. Pesan Pentakosta tahun ini simpel, dengan Tuhan mau bergerak di luar. Ingat ya, jangan cuma tungguin Tuhan bergerak di dalam, di sini, atau di gereja-gereja dari mana saudara merasa. Tuhan mau bergerak di luar, itu yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan mau pakai bukan cuma pendeta-pendeta dan hamba-hamba Tuhan. Selama ini kita cuma mengandalkan 120 murid, udah mereka aja yang bahasa loh, mereka aja yang bernubuat, mereka aja yang khotbah, mereka aja yang ngajar. Enggak, hari ini gambaran itu dirubah. Benar Tuhan pakai 120 murid, tapi lebih dari itu, Tuhan pakai 3.000 orang ini. Siapa mereka? Orang-orang biasa, orang-orang marketplace yang Tuhan mau utus untuk berdampak. Saudara datang sebagai orang-orang biasa, tapi keluar dari tempat ini semuanya misionaris Tuhan. Kemarin saya ke Lampung, di gereja ini ada misionaris yang stay di situ, orang muda. Gembalanya orang Indonesia, tanya sama saya, Pastor, pandangan Pastor tentang misionaris itu gimana Pastor? Maksud kamu? Iya, saya juga struggle menerima ini. Karena ada orang yang misionaris itu harus pergi ke tempat yang jauh dan segala macam kayak gitu, oke. Saya bilang jangan tersinggung ya sama paradigma saya. Saya bilang ini, saya percaya semua orang itu misionaris. Ayatnya di mana Pastor? Alkitab bilang gini, you are Christ ambassador. Kamu ini utusan Kristus. Makanya di sini kita pakai nama Kingdom Embassy. Semuanya itu ambassador. Orang yang diutus itu misionaris. Kamu diutus untuk misi. Tuhan utus kamu mungkin bukan ke Papua, mungkin bukan ke Amerika, tapi Tuhan utus kamu ke dunia bisnis untuk berdampak di situ. Tuhan utus kamu ke dunia politik untuk berdampak di situ. Tuhan utus kamu ke dunia entertainment untuk berdampak di situ. Semua orang itu utusannya Tuhan. Diutus untuk berdampak. Saudara pakai bahasa yang saudara kuasai, tapi keluar dari tempat ini komunikasikan pesan kerajaan. Jangan cuma ngomong bisnis toh, tapi lewat bisnis saudara bangun, komunikasikan pesan kerajaan. Jangan ngomong entertainment doang, dengan bahasa entertainment komunikasikan pesan kerajaan. Mulai berdampak keluar. Tapi ingat, yang terakhir, setiap kita kalau menjadi pelayan perjanjian baru yang kompeten, nggak ada cara lain. Hidup kita harus kita izinkan Tuhan penuhi firman Tuhan kuat dalam hidup kita. Tapi kita harus izinkan Tuhan juga kasih ruang untuk Tuhan melawat hidup kita kuat, penuhi hidup kita dengan dimensi supranaturalnya. Karena ketika keduanya menyatu, lihat nanti akan lahir inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, ide-ide yang mengubah dunia. Satu orang yang punya ide bisa melangkah dari orang melarat, dari orang miskin jadi konglomerat dalam satu malam. Apa yang membedakan? Ide. Ketika Tuhan melahirkan ide-ide dalam hidupmu,
Bukan tentang jadi konglomeratnya, tapi tentang jadi orang-orang yang besar yang berdampak di luar sana. Nanti saudara ikut kelas AMT, saudara nanti kenapa kita harus berdampak, kenapa kita harus besar, kenapa kita harus punya posisi, karena kita harus mengubah dunia kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami mulai berkumpul di tempat ini dan kami boleh dengar pesan ini. Satu pesan yang mengubah paradigma kami tentang Pentakosta, Tuhan. Kalau selama ini kami lihat Pentekos cuma sebagai hari di mana Tuhan curahkan rohnya, sehingga kami dipenuhi dengan lawatan, manifestasi, dan berbahasa roh. Berhenti di situ. Hari ini Tuhan kami lihat pengalaman Pentakosta dengan cara pandang yang berbeda sama sekali. Ternyata ada satu kekuatan, ada satu pergerakan yang sangat strategis yang Tuhan kerjakan melalui Pentakosta. Kami tahu lewat Pentakosta gereja lahir, tapi gereja yang lahir itu bukan gereja yang dikurung di 4 tembok, tapi justru gereja yang bergerak secara dinamis di luar di marketplace. Kami tahu lewat Pentakosta ada kegerakan besar yang mulai dari Kisah Para Rasul pasal kedua sampai yang terakhir. Seluruh dunia yang dikenal zaman itu dipengaruhi oleh Injil. Tapi hari ini yang kami melihat Tuhan, ternyata bagaimana cara Tuhan melahirkan kegerakan itu juga spesial. Ketika Tuhan memilih satu tempat itu, Tuhan sengaja memilih untuk Roh Kudus tidak dicurahkan di tempat ibadah, karena Tuhan gak mau rohmu hanya dikurung di 4 tembok untuk menyelenggarakan kebaktian. Tuhan mau rohmu bergerak secara dinamis di luar di marketplace. Kami mulai belajar lihat itu hari ini Tuhan. Kami gak mau batasi kerohanian kami hanya di 4 tembok. Di hari Sabtu setiap kali kami beribadah di tempat ini, atau di hari Minggu di tempat-tempat kami yang lain. Kami mau mulai belajar melihat Roh Kudus gak mau dicurahkan justru di luar di marketplace. Tapi hari ini kami juga ngerti Tuhan, kalau selama ini kami pikir Tuhan cuma mau pakai hamba-hamba Tuhan, orang-orang penting ini. Hari ini kami mulai lihat ternyata yang Tuhan incar sesungguhnya itu orang-orang biasa, orang-orang sekuler, orang-orang marketplace. Kami orang-orang itu Tuhan. Semua tentang eksistensi kami, keberadaan kami di luar jadi masuk akal. Kami baru mengerti kenapa kami ada di tempat kami hari ini. Kenapa Tuhan mau kami kuasai bahasa yang kami kuasai hari ini. Bertahun-tahun aku berkecimpung di dunia ini. Aku baru mengerti. Karena Tuhan mau aku kuasai satu bahasa. Karena lewat bahasa yang aku kuasai, Tuhan mau aku mengkomunikasikan pesan kerajaan di luar sana. Dan hari ini Tuhan kami juga jadi ngerti. Ketika kami selama ini merasa inkompeten, nggak kompeten. Kami merasa kami nggak memenuhi syarat, unqualified. Ternyata Tuhan kasih kami hari ini dasar. Bukan harus sekolah teologi tinggi, bukan harus S1, S2, S3, bukan tentang bisa khotbah, bukan tentang jago doa, atau hebat jadi asyik. Ternyata bukan itu dasar kompetensi. Bahwa hidup kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami harus penuhi hidup kami dengan firman Tuhan, dan kami juga harus penuhi hidup kami dengan hadirat Tuhan, dengan roh Tuhan, dengan keintiman. Keduanya harus menyatu dalam kami. Profetik, apostolik harus menyatu. Ketika keduanya menyatu, kami akan lihat dampak yang besar keluar dari hidup kami. Hari ini saya percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini. Saya percaya firman Tuhan sudah disampaikan dengan kuat di tempat ini. Tapi hari ini saya mau kasih kesempatan itu buat saudara. Saya gak akan minta saudara maju ke depan karena jumlah kita yang terlalu banyak. Saya berapa banyak di antara saudara yang mau bilang gini, Pastor, saya angkat pesannya. Saya terima pesannya, saya aminkan pesannya. Saya percaya Tuhan mau bergerak bukan cuma di dalam gereja, tapi di luar. Yang kedua, saudara bilang, Pastor, saya juga percaya Tuhan mau pakai hidup saya. Biarpun hari ini saya cuma orang biasa, saya pikir saya orang sekuler. Ternyata saya dapat paradigma yang baru. Tuhan mau pakai orang biasa bergerak di dunia kami masing-masing. Kami nggak harus tinggalkan bisnis kami atau usaha kami untuk berdampak. Justru Tuhan mau pakai bisnis dan karir kami itu berdampak di sana. Dan aku mau pastor dipakai sama Tuhan untuk berdampak. Dan yang ketiga, saudara bilang mulai hari ini pastor saya ngerti dasar kompetensi saya itu nggak cukup. Saya lakukan apa yang saya lakukan hari ini. Saya harus mulai kejar firman Tuhan lebih ekstrim lagi. Saya harus mulai kejar hadirat Tuhan dan keintiman lebih ekstrim lagi. Dan keduanya harus menyatu dalam saya. Selama ini saya oke pastor dengan hadirat Tuhan, tapi saya kurang oke dengan firman Tuhan. Saya ngerti PR saya harus perkuat firman Tuhan. Atau sebaliknya pastor, selama ini saya kuat sama firman Tuhan, tapi saya tolak lawatan manifestasi karena saya pikir itu gak relevan.
Saya pikir itu nggak penting. Tapi hari ini sesudah dengar penjelasan ini, baru masuk akal. Iblis memang berusaha memisahkan keduanya. Mulai hari ini aku mau Tuhan masukkan keduanya di dalam saya. Saudara yang bilang 3 hal ini, aku mau Tuhan, kau pakai hidupku untuk berdampak. Bisa nggak saudara berdiri di tempat saudara masing-masing? Saya mau berdoa untuk saudara. Tolong jangan ada berdiri cuma gara-gara ikut-ikutan. Kita gak butuh yang kayak gitu di tempat ini. Saudara berdiri karena saudara ngerti apa yang disampaikan dan saudara bilang iya sama panggilan Tuhan buat hidup saudara. Saudara berdiri boleh gak? Saudara akan kedua tangan saudara. Tuhan, aku minta Tuhan siang hari ini di tempat ini, Roh-Mu curahkan sekali lagi atas mereka Tuhan. Bukan sekedar untuk melawat mereka, bukan sekedar untuk mengerjakan manifestasi dalam mereka, tapi untuk mempertenaikan pesan ini dalam mereka Tuhan. Sehingga mereka mengerti, mereka ini generasi Pentakosta akhir zaman. Generasi yang akan bergerak di tengah-tengah pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran di hari-hari yang terakhir. Demi tujuan mengubah kota ini, demi tujuan mengubah bangsa ini. Menghadirkan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Penuhi mereka dengan Roh Tuhan. Mereka ngerti Tuhan mau bergerak di luar. Itu sebabnya kami siap, generasi ini siap menyambut kegerakan Tuhan di luar. Kami siap bergerak bersama dengan Tuhan di luar. Kami gak mau Tuhan cuma jago kandang di dalam. Kami mau bergerak di luar bersama dengan Tuhan. Dan mereka ngerti hari ini Tuhan mau pakai orang-orang biasa. Tuhan, aku bersyukur di tempat ini kau utus orang-orang biasa. Karena mereka yang kau pakai jadi barisan depan tuayan, jadi barisan depan kegerakan. Pakai orang-orang biasa Tuhan. Dan hari ini mereka ngerti untuk penuhi mereka dengan firman Tuhan dan dengan Roh Tuhan. Kami mau izinkan Tuhan mengajar kami di 2 area ini. Kami gak mau jadi asing sama hadirat Tuhan, sama lawatan. Kami juga gak mau anti, gak mau alergi sama pengajaran. Kami mau keduanya masuk secara kuat dalam hidup kami. Kami mau 100% cinta firman Tuhan. Kami mau 100% cinta Roh Tuhan. Biar keduanya menyatu dalam kami, melahirkan dalam kami generasi yang dahsyat di hari-hari yang terakhir. Generasi yang akan menghadirkan pemerintahan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Tuhan, mereka yang berdiri angkat tangan mereka. Mulai hari ini aku berdoa, ambil hidup mereka, pakai hidup mereka untuk tujuan Tuhan yang besar di dalam dan melalui hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah hari ini, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Sebelum kami berpisah, kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami, siap menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Terima berkat apostolik di tempat ini. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidupmu masing-masing, dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Ketika kau pergi dengan membawa berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, berkat untuk kau berdampak, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang indah yang intim dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin.